datang di ruangan kami, Ruang Filsafat, yang dikelola oleh Masyarakat Filsafat Indonesia. Ini adalah seri diskusi yang ketiga, dan ke depan akan banyak lagi seri-seri lanjutannya yang akan menarik, dan semoga para pemirsa setia untuk mengikutinya. Baik, para pemirsa, pada seri diskusi kali ini kita akan membahas tentang demokrasi, daya tahan demokrasi, kaitannya dengan nalar publik. Mengapa kita mengangkat tema ini? Karena perlu kita ketahui bahwa sejak reformasi yang didukung, setidaknya sejak reformasi yang didukung oleh otonomi daerah dan pemilu langsung yang mengedepankan tentang keterbukaan, kebebasan, dan desentralisasi, maka para pemirsa melihat bahwa politik identitas mulai mengemuka di Indonesia. Dan itu salah satu penandanya adalah ketika rancangan undang-undang pornografi dan pornoaksi pada waktu itu di-launching oleh DPR, maka kemudian mengundang satu perdebatan yang kemudian perdebatan itu mengangkat ciri-ciri identitas atau politik identitas. Nah, hal itu sebenarnya mencerminkan bahwa Indonesia ini memang terdiri dari ragam identitas atau plural. Tetapi yang menarik bahwa setelah reformasi ini, ragam identitas itu kemudian seringkali dijadikan alat politik untuk tujuan tertentu, terutama pada saat pemilu. Nah, problemnya adalah para penyelenggara negara tampak seringkali membiarkan adanya konflik-konflik berbasis identitas maupun agama, etnik, ras, dan lain sebagainya, dan bahkan terlihat adanya tendensi mereka memanfaatkan untuk terutama pada saat pemilu. Padahal seharusnya yang namanya penyelenggara negara tidak boleh memihak, tetapi harus bersikap adil terhadap keragaman identitas. Dan masyarakat kita Indonesia adalah masyarakat yang punya keragaman identitas. Nah, kondisi seperti ini membuat kita bertanya, sampai kapan daya tahan keberagaman di Indonesia ini akan bertahan? Kita akan pecah belah atau demokrasi ini bisa mempertahankan keberagaman kita? Para pemirsa, pada malam hari ini Bapak Sunaryo, alumni dari Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, pengajar di Universitas Paramadina, dan juga pendiri dan juga aktivis di masyarakat filsafat Indonesia, akan mempresentasikan satu pemikiran mengenai demokrasi dan nalar publik dari John Rawls. Ini setidaknya menjawab satu pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi di Indonesia ini akan punya daya tahan jika kemudian yang mengemuka adalah konflik-konflik antar identitas yang tampak dibiarkan dan dipelihara oleh penyelenggara negara. Waktu saya persilakan kepada Bapak Sunaryo, silakan, atau Mas Naryo, silakan, Mas Naryo. Waktu untuk Anda. Terima kasih, Mbak Yud, atas waktunya. Selamat malam untuk semua pemirsa dimanapun berada. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Yud dalam pengantar, kita akan melihat ide nalar publik dari perspektif seorang pemikir kontemporer, John Rawls. Gagasan John Rawls ini merupakan pemantik ya di dalam diskusi filsafat politik kontemporer di abad 20 akhir sampai awal abad 21, dan salah satu gagasan yang mungkin kita anggap relevan kita diskusikan adalah ide tentang nalar publik. Saya membuat slide
untuk diskusi kita kali ini. Sebenarnya ini merupakan ringkasan ya dari artikel saya yang saya publikasikan di jurnal Response, jurnal etika sosial yang dikelola oleh kawan-kawan Atmajaya. Nah, barangkali seperti tadi juga yang sudah disampaikan oleh Mbak Yud, mengapa ide nalar publik ini penting? Persis ini menjadi ukuran ya, menjadi ukuran seberapa kuat demokrasi di masyarakat manapun, termasuk di Indonesia, bisa bertahan. Tesisnya bagi Rawls, kalau masyarakat gagal menggunakan nalar publik, atau yang digunakan itu lebih sebaliknya, nalar privat gitu ya, atau dia kadang menyebut budaya latar, background culture, kadang dia menyebut itu sebagai unreasonable comprehensive doctrine atau doktrin komprehensif yang unreasonable. Unreasonable ini saya menerjemahkan ya tidak waras gitu ya, maksudnya secara sosial. Jadi kalau itu yang berkembang, tentu saja demokrasi dalam arti demokrasi yang berkeadilan sulit untuk dipertahankan. Tesis dasarnya seperti itu. Kita akan melihat konsep yang dia ajukan mengenai nalar publik. Tentu saja nanti ini akan juga dikritik ya oleh banyak pemikir dari berbagai tradisi, baik tradisi komunitarian, post-Marxis, atau pemikir-pemikir yang ingin memberikan ruang pada agama untuk lebih engage, lebih terlibat di dalam kehidupan publik. Nah, apa itu nalar publik? Di sini Rawls memberikan sebuah definisi ya. Dia memahami nalar publik sebagai pengakuan kesetaraan semua orang sebagai warga negara. Jadi orang yang memiliki public reason itu adalah orang yang menerima bahwa semua warga negara itu punya kesetaraan dalam kebebasan. Jadi punya kebebasan dasar yang setara. Dalam istilah dia itu equal basic liberties. Jadi kebebasan dasar yang setara. Semua warga negara. Jadi kalau orang tidak memiliki pengakuan ini atau tidak mengakui ini, maka ya dalam arti tertentu orang tersebut tidak engage atau tidak memiliki nalar publik. Nah, hubungan atau relasi politik yang sesuai dengan nalar publik menegaskan prinsip kesetaraan antara semua warga negara tanpa kecuali dan penerimaan relasi timbal balik antar mereka. Artinya sebagai warga negara, apapun background mereka, apapun doktrin komprehensif yang mereka anut, itu mereka punya kebebasan dasar yang setara. Nah, bagi Rawls, mereka yang menolak prinsip kesetaraan dan kriteria timbal balik, yaitu sama saja dengan menyangkal ide nalar publik, ide dasar mengenai nalar publik. Jadi konsep dasarnya seperti itu yang diajukan oleh Rawls. Nah, jika kita melihat secara keseluruhan bangunan teori Rawls mengenai keadilan, karena dia dikenal sebagai seorang pemikir yang mengusung teori keadilan sejak tahun 70-an, 71, dia mempublikasikan buku A Theory of Justice. Dan ide nalar publik itu sebenarnya bisa dikatakan merupakan backbone ya, merupakan fondasi yang menyangkut
menganggap konsep keadilan sebagai fairness atau justice as fairness. Dan gagasan itu barangkali akan semakin kelihatan ketika kita membaca political liberalism atau liberalisme politik yang dipublikasikan tahun 93. Buku itu memberikan catatan terhadap gagasan mengenai keadilan yang banyak disalahpahami. Dan di tahun 2000 lagi buku Justice as Fairness bukan kepada dia. Dan ide nalar publik ini saya banyak rujuk dari satu artikel dia, judulnya The Idea of Public Reason Revisited. Itu buku yang diterbitkan bersama The Law of Peoples itu tahun 2000 ya, tahun 2000 itu kumpulan artikel dia. Nah, gagasan itu banyak memberikan revisi atas kesalahpahaman orang mengenai doktrin komprehensif dan juga bagaimana ide nalar publik itu dibedakan dengan nalar sekuler, yang menurut dia itu nalar sekuler itu bukan otomatis nalar publik. Jadi dia di situ memberikan klarifikasi, dan menurut saya itu juga sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh orang seperti Habermas ya, yang mungkin nanti kita akan lihat. Nah, ide ini merupakan esensi dari konsep fairness dalam keadilannya. Keadilan hanya mungkin jika semua orang sebagai warga negara mengakui adanya kesetaraan kebebasan dasar. Jadi equal basic liberties bagi semua orang sebagai warga negara tanpa kecuali. Tentu saja di sini penegasannya sebagai warga negara. Dalam arti itu, Rawls sebenarnya memberikan ruang ya kepada orang-orang yang mungkin punya keyakinan di dalam doktrin komprehensifnya menganggap bahwa kelompok dia itu mungkin lebih tinggi daripada yang lain. Secara dia menyebutnya doktrin komprehensif kalau itu diyakini secara internal, ya memang sulit kalau memang kelompok tersebut punya keyakinan semacam itu. Dan menurut saya kelompok semacam itu tentu saja ada banyak di dalam masyarakat. Tetapi sebagai warga negara, pandangan itu tentu saja akan dianggap sebagai unreasonable, sebagai pandangan yang secara publik itu tidak waras ya, artinya tidak bisa diterima, tidak bisa saling diterima. Nah, itu menjadi prinsip penting di dalam fairness bahwa ukuran dari reasonableness adalah reciprocal, gitu, sesuatu yang bisa diterima secara timbal balik. Nah, demokrasi yang dipahami di sini adalah demokrasi yang didasarkan demokrasi semacam ini mensyaratkan hadirnya masyarakat yang mengakui kesetaraan kebebasan bagi semua warga negara. Jadi bagi Rawls di dalam masyarakat itu memang selalu terdiri dari doktrin-doktrin komprehensif. Dia menyebutnya seperti itu. Dan seperti tertentu tidak ada masalah dengan doktrin-doktrin komprehensif sejauh mereka reasonable. Ya. Jadi yang dimaksud dengan doktrin komprehensif itu sebenarnya semua kelompok yang memiliki konsep tentang the whole truth. Dia menyebutnya begitu, yang memiliki konsep kebenaran menyeluruh. Ya. Dan yang disebut sebagai doktrin komprehensif bukan hanya agama, tetapi juga tradisi filsafat, pandangan etika tertentu, kemudian mungkin kelompok-kelompok etnis gitu ya di dalam masyarakat. Ya, bagi dia kita menyebut itu semua sebagai doktrin komprehensif. Jadi kelompok-kelompok tersebut ada di dalam masyarakat dan kadang dia menyebutnya sebagai background culture atau budaya latar gitu ya, yang dia bedakan dari public culture atau budaya publik. Nah, dalam background culture ya kita nggak bisa menyangkal bahwa ada kelompok-kelompok semacam itu. Dan dengan prinsip kebebasan berpendapat dan kebebasan berkeyakinan, negara juga menurut dia tidak bisa mengintervensi bahwa keyakinannya harus seperti ini seharusnya gitu. Ya itu bagian dari
wilayah internal ya yang memang diyakini dalam kelompok itu. Sejauh itu hanya ada di dalam lingkungan background atau di dalam budaya latar gitu. Tetapi ketika itu disajikan di dalam ruang publik, maka semua budaya yang disebut sebagai budaya latar itu harus diterjemahkan dalam bahasa yang diterima secara timbal balik yang dia sebut sebagai kewarasan gitu ya, atau reasonableness. Nah, hadirnya doktrin komprehensif yang tidak waras atau unreasonable comprehensive doctrines itu dalam pandangan Rawls bisa atau merupakan ancaman bagi demokrasi yang didasarkan pada prinsip keadilan. Jadi struktur yang gagasan yang diajukan seperti itu. Kalau kelompok-kelompok doktrin komprehensif yang tidak waras atau yang unreasonable ini mengokupasi ruang publik, maka demokrasi yang berkeadilan itu tentu saja ada dalam ancaman serius. Maka dengan kata lain daya tahan dia juga akan diuji di situ dan sangat rapuh, menjadi sangat rapuh. Nah, di dalam masyarakat itu selalu ada kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori doktrin komprehensif yang tidak waras. Jadi Rawls sendiri mengakui bahwa di dalam masyarakat itu selalu ada seperti itu. Ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa pandangannya itu lebih benar sehingga dia merasa itu layak untuk dijadikan hukum publik gitu ya. Di dalam masyarakat apapun, kata Rawls, itu selalu ada. Jadi problemnya memang bukan untuk menghilangkan, tetapi bagaimana kelompok ini perannya itu semakin dikurangi dengan hadirnya kelompok-kelompok yang lebih reasonable. Jadi kalau dari Rawls sendiri lebih menekankan soal bagaimana kelompok-kelompok yang reasonable ini berpartisipasi lebih aktif di dalam kehidupan publik agar tidak dikuasai oleh kelompok yang unreasonable itu. Jadi bagi Rawls kelompok ini merupakan ancaman bagi demokrasi, apalagi jika kelompok ini semakin membesar gitu ya. Jadi dia tidak menjelaskan lebih jauh mengapa kelompok ini bisa muncul dan membesar. Di sini dia hanya menjelaskan bagaimana kita mengatasi atau meredam hadirnya kelompok yang kita sebut sebagai unreasonable. Jadi memang ya sebagai sebuah fakta sosial, dia melihat bahwa kehadiran kelompok semacam itu atau yang disebut sebagai unreasonable comprehensive doctrines itu di masyarakat manapun sebenarnya selalu ada. Bahkan di masyarakat yang demokrasinya sudah maju, ya kelompok semacam itu ada. Tapi sebagai sebuah background culture yang mereka yakini di ruang internal mereka, ya barangkali itu sesuatu yang kita tidak bisa intervensi, kita nggak bisa masuk ke ranah itu. Tapi ketika gagasan itu mau ke ruang publik, nah itu yang menjadi masalah. Jadi persis demokrasi itu akan terancam ketika kelompok-kelompok semacam itu melakukan ekspansi, mengokupasi ruang publik yang sebenarnya harusnya disajikan dalam kerangka yang lebih reasonable. Jadi doktrin komprehensif itu tentu saja boleh terlibat di dalam kehidupan publik menurut Rawls sejauh dia reasonable, sejauh dia menggunakan nalar publik gitu ya, gagasan yang atau pemikiran yang bisa saling diterima gitu secara resiprokal. Nah, tampaknya dia melihat bahwa kelompok semacam ini selalu ada dalam masyarakat, di dalam masyarakat manapun. Nah, pada sisi yang lain, ia juga melihat bahwa kelompok yang reasonable juga selalu ada. Jadi antara yang reasonable dan yang unreasonable, ya dua-duanya sebenarnya ada. Berapa persen jumlah masing-masing ya tentu saja tergantung dalam masyarakat. Konsep doktrin komprehensif seperti apa yang mereka kembangkan, jadi itu akan menentukan jumlah mereka gitu ya. Nah, hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan demokrasi yang berkeadilan adalah dengan memperbesar peran doktrin komprehensif yang waras di dalam ruang publik.
Jadi yang ditawarkan oleh Rawls yaitu bahwa yang waras atau yang reasonable harus terlibat lebih aktif menyuarakan gagasan-gagasan yang reasonable itu. Jadi kalau mereka diam, maka yang aktif adalah yang unreasonable gitu. Jadi memang menghilangkan total sama sekali kelompok-kelompok semacam itu bagi Rawls ya idealnya memang harusnya begitu, tetapi kelihatannya di dalam masyarakat sebagai sebuah fakta sosial, kenyataan itu tidak bisa disangkal gitu ya. Jadi ya mereka itu selalu hadir di mana-mana di dalam masyarakat ya seperti masyarakat kita di Indonesia yang kelompok seperti itu cukup banyak. Bahkan di dalam masyarakat yang demokrasinya maju pun kelompok seperti itu tetap ada gitu. Jadi dan yang disebut sebagai doktrin komprehensif bentuknya tentu saja bukan hanya agama bagi dia, tetapi dari kelompok-kelompok sekuler yang tidak mengatasnamakan agama bisa saja membawa satu konsep yang unreasonable gitu ya. Jadi unreasonableness itu bukan hanya disematkan pada kelompok-kelompok khusus dari kelompok-kelompok agama, tapi juga dari kelompok yang non religius gitu ya. Istilahnya non religious comprehensive doctrine istilah dia itu. Jadi doktrin komprehensif yang bukan berdasarkan pada agama. Nah, gagasan ini oleh banyak pemikir dari berbagai tradisi itu dianggap terlalu terlalu ketat gitu ya, terlalu strict di dalam melihat keragaman masyarakat. Orang seperti Charles Taylor misalnya, dia dari tradisi komunitarian itu memberikan penilaian bahwa apa yang diajukan oleh Rawls itu sebenarnya semacam difference blind liberalism gitu ya. Jadi satu konsep liberalisme yang tidak terlalu peduli kepada keragaman dalam masyarakat. Jadi dia menganggap bahwa keragaman itu menurut Taylor itu sesuatu yang harus dibatasi gitu ya. Sesuatu yang harus dibatasi. Orang ketika tampil di dalam ruang publik kriterianya ini. Menurut Taylor itu terlalu membatasi. Dan pandangan semacam itu, pandangan yang diajukan oleh Taylor itu juga banyak disetujui ya oleh beberapa pemikir lain, meskipun dari tradisi yang berbeda-beda. Misalnya ada satu buku yang ditulis oleh Troy Dostal, judulnya Beyond Political Liberalism. Itu memang buku yang diajukan untuk mengkritik ya gagasan yang ditulis oleh Rawls dalam liberalisme politik atau politik liberalism, yang menurut dia gagasan Rawls itu sebenarnya sejenis politik of evasion ya. Evasion itu menghindari. Jadi Rawls itu dianggap tidak memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang bahkan dianggap menurut dia itu sebagai unreasonable. Padahal menurut Dostal di dalam kelompok-kelompok agama itu juga ada gagasan-gagasan yang sebenarnya kita perlu dengar, meskipun itu didasarkan pada ya kita menyebutnya doktrin komprehensif yang dia yakini dari agama-agama tersebut. Nah, karena itu orang seperti Dostal mengajukan konsep politik yang dia sebut sebagai politics of engagement ya. Jadi politik yang lebih merangkul, lebih membuka diri. Tentu saja pilihan-pilihan semacam ini bukan tanpa risiko ya. Tentu saja risikonya ya cukup besar di dalam kehidupan publik. Karena bagaimanapun nanti ketika kita hadapkan pada kriteria atau saringan filter di dalam ruang publik, orang memang tetap membutuhkan gitu ya, di dalam kehidupan publik itu kriteria yang bisa dipakai apa gitu ya untuk bisa terlibat. Kalau misalnya semua bisa masuk, ya maka akan banyak betul yang bisa masuk dari yang
reasonable dan juga mungkin yang ekstrim unreasonable gitu ya. Jadi itu akan bisa masuk. Tapi gagasan atau kritik terhadap gagasan Rawls yang dianggap terlalu ketat itu juga pernah diajukan ya oleh orang seperti Chantal Mouffe misalnya. Chantal Mouffe nulis buku The Political tentang politik, dan buku itu kumpulan artikel, dan salah satu artikel yang dia tulis itu mengkritik konsep The Political dari Rawls. Yang menurut dia konsep politik Rawls itu sudah mengevakuasi hakikat politik itu sendiri. Yang bagi Chantal Mouffe, politik itu ya perbedaan. Politik itu ya bahkan perbedaan yang sangat ekstrim itu harusnya diberi ruang gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi ya pertanyaannya, apakah ruang publik itu tanpa saringan sama sekali gitu, tanpa filter sama sekali, itu sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan kunci ya di dalam teori mengenai ruang publik. Nah, mungkin gagasan yang juga mirip-mirip dengan para pengkritik Rawls, tapi menurut saya mungkin lebih disajikan secara dengan tradisi liberal ya. Itu bisa dilihat dari Habermas dan juga sebenarnya dari Amartya Sen. Kalau kita melihat gagasan Habermas yang mencoba untuk membuat sambungan antara Lebenswelt dan sistem, dia menginginkan satu diskursus publik yang memberikan ruang ya kepada kelompok-kelompok dari berbagai Lebenswelt atau dunia kehidupan. Konsep Lebenswelt ini sebenarnya ya mirip ya dengan comprehensive doctrine dari Rawls untuk terlibat gitu ya di dalam membangun satu sistem atau model politik di dalam kehidupan publik. Nah, itu dimaksudkan agar tidak ada anomi ya dalam istilah dia antara masyarakat yang memiliki atau yang berasal dari Lebenswelt tertentu dengan sistem yang akan dibangun. Dan menurut saya itu cukup masuk akal, tetapi juga yang penting dari Habermas itu adalah soal kriteria ya, kriteria dalam diskursus. Orang boleh saja terlibat dari berbagai latar belakang, tetapi ketika terlibat di dalam diskursus publik, semuanya bisa diuji. Jadi tidak ada kelompok yang bisa mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini adalah suci, tidak bisa dikritik. Itu tentu saja merupakan sesuatu yang tidak mungkin ya dalam ruang publik, dalam diskursus. Jadi dia menegaskan bahwa semua boleh terlibat, tetapi semua juga harus siap untuk dikritik dan diuji. Jadi apapun latar belakangnya. Jadi proses itu barangkali menjadi filter ya. Jadi proses diskursus dalam ruang publik itu menjadi filter tersendiri apakah sebuah gagasan itu bisa lolos atau tidak gitu. Nah, termasuk juga kalau kita melihat apa yang diajukan oleh Amartya Sen misalnya di dalam The Idea of Justice, itu dia mengkritik gagasan Rawls tentang imparsialitas ya, yang menurut dia Rawls itu model imparsialitasnya itu closed impartiality, jadi imparsialitas tertutup. Nah, dia di sini mau mengajukan konsep imparsialitas terbuka, di mana di dalam public reasoning atau penalaran publik, orang dengan berbagai value itu bisa terlibat gitu ya di dalam ruang publik. Tetapi juga tetap ada kriteria dasar ya yang dibangun oleh orang seperti Amartya Sen, yang tentu saja barangkali kriterianya tidak seketat sebagaimana yang diajukan oleh Rawls. Nah, terakhir mungkin ini terakhir dari saya. Memang para pengkritik yang saya tunjukkan di sini tidak terlalu setuju ya dengan pembatasan ketat yang diajukan Rawls di dalam kehidupan publik dalam kerangka demokrasi. Tapi pertanyaannya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, jika dibuka, bagaimana kita menyikapi kelompok-kelompok beragam latar belakang itu, yang termasuk juga
kelompok-kelompok yang dikategorikan sebagai unreasonable. Apa kriteria yang bisa kita pakai untuk memberikan batasan gitu ya di dalam partisipasi dalam kehidupan publik? Dalam kehidupan bersama, pada dasarnya kita semua ingin mendapatkan keadilan. Menurut saya, mungkin secara internal dari kelompok-kelompok yang berbagai latar belakang itu, bisa saja kelompok itu unreasonable atau tidak memiliki kepuasan publik, tapi pada dasarnya barangkali ada sesuatu yang mereka harap sebenarnya, yaitu mereka ingin mendapatkan keadilan. Nah, cuma untuk mendapatkan keadilan itu kan sebenarnya harus, kalau menurut Rawls, sebenarnya orang atau satu kelompok itu tahu mana yang disebut sebagai adil dan mana yang disebut sebagai tidak adil. Jadi dia itu mewarisi filsafat Kant ya, tentu saja bahwa orang dari suara hatinya dia tahu bahwa mana ukuran yang disebut sebagai adil dan tidak adil. Tetapi di dalam ruang publik, gagasan itu kelihatannya tidak bisa diandaikan begitu saja ya, bahwa orang sudah tahu. Bagi Habermas, itu yang dia katakan bahwa semua itu sebenarnya ujiannya ada di dalam diskursus publik. Di dalam diskursus, kita menguji apakah sebuah gagasan itu sebenarnya adil atau tidak adil. Nah, kalau dari Rawls, secara formal keadilan itu dipahami sebagai fairness, sesuatu yang adil untuk saya dan juga untuk semua orang. Itu yang dia sebut sebagai resiprokal gitu ya. Atau dalam istilah Kant itu adalah universalisasi. Nah, untuk meraih keadilan semacam itu, setiap pihak perlu menggunakan nalar publik dan kemudian berdiskusi bersama untuk menguji apakah gagasan yang itu bisa diterima secara timbal balik atau tidak. Jadi, barangkali formulasi ruang publik yang bisa dibangun gitu dalam masyarakat yang sangat plural, dengan mempertimbangkan kritik-kritik yang tadi diajukan dari para pengkritik Rawls, ya semua orang boleh terlibat, tetapi penggunaan nalar publik itu tetap penting ya di dalam keterlibatan mereka dalam hidup bersama. Karena tanpa kriteria itu kemudian semua masuk gitu ya, semua masuk dan menurut saya ya dalam arti tertentu itu akan menjadi sangat sulit karena terlalu banyak dalam tanda kutip sampah yang masuk gitu ya. Jadi secara internal orang sudah memberikan atau melakukan penyaringan dan penyaringan itu dilakukan lewat nalar publiknya. Dan di ruang publik kita akan menguji itu, apakah gagasan itu bisa diterima secara resiprokal atau tidak. Nah, itu mungkin sebagai pemantik diskusi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ayut. Terima kasih, Mas